Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Abeng Ngoprek 75. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang radio HF, dan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan antena radio HF ya, khususnya mungkin untuk antena 80 meter band. Antena yang saya pakai saat ini adalah antena 40 meter band ya, yang kemarin pernah saya ulas menggunakan antena double basoka. Nah, sedangkan untuk 80 meter band tentu kalau menggunakan antena basoka itu sangat memerlukan lahan yang cukup luas ya. Bayangkan saja untuk 40 meter band saja kiri kanan bentangannya itu totalnya 20 meter ya. Kalau 80 meter band berarti total bentangan kiri kanannya itu 40 meter panjangnya ya, sehingga tidak cukup lahan dan ribet sekali kalau kita menggunakan antena dipole yang menggunakan wire seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk mengakalinya teman-teman, di sini saya akan mencoba membuat loading coil untuk mengefektifkan lahan, sehingga nanti akan saya buat antenanya adalah antena vertikal seperti ini. Contohnya saya gambarkan seperti ini. Ini antena vertikal, kemudian kita buat ini loading coilnya, dan ini bisa pipa bisa wire ya, atau bisa kabel ya. Nah, mungkin ini nanti sekitar 6 meter. Kemudian ini loading coilnya akan saya bikin multi tap ya, dengan banyaknya lilitan saya bikin 55 lilit sajalah seperti itu. Kemudian ini tetap memakai counterpoise ya. Ini counterpoise kurang lebih 10 meter. Ini wire ya, kabel seperti itu. Nah, yang akan saya bikin sekarang adalah ini loading coilnya. Loading coilnya dulu, ininya nanti akan menyusul ya. Nah, untuk loading coilnya pertama saya menggunakan pipa PVC ini yang 1,5 in dengan diameter kurang lebih 4,8 lah, 4,8 cm seperti itu. Teman-teman mungkin bisa menggunakan yang 2 inci juga bisa ya. Kemudian untuk lilitannya, koilnya saya menggunakan kabel NYA 2,5 mm seperti ini, yang kabel bungkus ya teman-teman. Ini saya sengaja memilih kabel yang bungkus, akan coba supaya nanti untuk tappingnya ini lebih mudah, walaupun memang agak ribet juga nanti harus mengupas ya, karena untuk kabel coilnya ini bisa menggunakan kawat email atau misalkan kawat stainless yang terbuka. Nah, tapi nanti cara menggulungnya kalau menggunakan kawat email atau kawat stainless yang terbuka tidak ada isolatornya, ini harus diberi jarak ya, sekitar 3-5 mili, sehingga akan lebih lebar ya seperti itu. Sedangkan ini nanti menggulungnya tetap rapat ya, sehingga tidak akan terkoneksi satu sama lain. Ini salah satu pilihan saya, sehingga nanti ininya bisa lebih rapat ya, bisa lebih pendek. Ini sementara saya menggunakan panjangnya 30 cm ya. Kalau kepanjangan nanti tinggal kita potong saja, karena kita nanti juga memerlukan dop penutup seperti itu ya. Pertama untuk nanti menyimpan konektor di atas dan di bawah. Kalau di atas tidak usah konektor, kita cukup ada baut saja untuk memasang skun kabel seperti ini ya. Jadi beberapa yang diperlukannya ya seperti ini, diantaranya ada capit buaya untuk tappingnya nanti, kemudian konektor untuk ke kabel coax, dan juga beberapa mur baut seperti ini, dan skun
ya, untuk memasang baik ke kabel coilnya maupun nanti ke counterpoise yang kita perlukan. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman menanyakan berapa panjang kabel yang harus kita siapkan untuk membuat 55 putaran di pipa paralon 1,5 in ini, teman-teman tidak usah bingung ya. Yang penting teman-teman menentukan dulu berapa diameternya, mau pakai yang 1,5 in atau 2 in sama aja. Nanti tinggal menyesuaikan saja panjang ininya ya. Untuk saya menggunakan kurang lebih 5 cm ini diameternya. Jadi untuk satu putaran itu memerlukan panjang kabel kurang lebih 15 cm ya. Caranya kan keliling lingkaran itu V kali diameter. V itu 22/7 atau 3,14 kali diameter ya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja, ini diameternya 5 cm kemudian kali 3,14, jadi sekitar 15 cm ya. 15 cm kali 55 ya. Jadi hasilnya sekitar 8,8 meter atau kita minimal 9 meter lah ya. Kalau kita digenapkan jadi 16 cm tadi, untuk satu kelilingnya kali 55 aja udah 8,8 meter. Jadi kita mesti siapkan 9 meter atau 10 meter lah ya. Nah kemudian untuk lebarnya kita juga bisa menghitung. Kalau ini lebarnya misalkan 2-3 mili ya, kali 3 mili saja kali 55 lilitan itu kurang lebih sekitar ya 20 sentian paling ya nanti ya. Jadi ini tinggal menyesuaikan ya teman-teman, seperti itu, nggak usah bingung. Nah kemudian caranya yang pertama, sebelum kita melilit ke sini, tentu untuk tappingnya kita harus mengupas kabel ini dengan panjang 1 cm ya. Karena tadi kita sudah mengetahui untuk satu putarannya 15 cm, maka di senti ke-16 kita mulai potong ya. Potong ininya, saya kupas, saya contohkan dulu ya teman-teman. Ini kan nanti masuk sini masuk sini, ini dilipat saja, dikunci saja, ini tidak akan kemana-mana, nanti tidak akan dihubungkan kemana-mana. Nah kemudian teman-teman kasih tanda aja mulai dari mana akan mulai 0 sentinya. Saya contohkan dari sini, kita ukur 15 tambah 1 cm ya, 16 cm saja. Nanti kita mulai mengupas sepanjang 1 cm dan seterusnya ya. Setiap setelah ini dikupas, ukur lagi 16 cm, kupas lagi 1 cm dan seterusnya. Oke, akan saya contohkan dulu ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Setiap 16 cm dikupas seperti ini, terus 16 cm lagi, kupas lagi, terus kupas lagi dan seterusnya sampai kurang lebih tadi 9 meter ya. Oke teman-teman, saya sudah selesai mengupasnya setiap 16 cm dan kita lubangi di sini sebesar kabel ini. Kita masukkan ini mulai dari bawah ya, titik bawahnya ini kita tekuk saja karena ini ya, kita kuncilah seperti itu. Dan kemudian kita mulai lilit ya, berlawanan dengan jarum jam. Ini dari bawah seperti ini ya teman-teman, terus saja lilit, dirapat ya, rapat seperti ini ya teman-teman. Terus saja sampai selesai. Oke, ini teman-teman hasilnya seperti ini, dan ini sudah 55 lilitan. Terus kita lubangi lagi di sini untuk memasukkan ujungnya
Oke, saya masukkan dulu. Oke, ini sudah kita masukkan seperti itu. Kemudian ini nanti yang ujung atasnya kita kasih skun ya, kita solder. Kemudian nanti kita pasang baut di sini karena ini akan kita tutup. Jadi nanti ada keluar baut dari sini ya. Sementara yang bawahnya kita tidak apa-apain, biarkan saja seperti ini. Jadi tidak nyambung kemana-mana. Dan ini adalah sebagai yang dikupas ini adalah untuk tappingnya. Ini agak seret juga, mungkin nanti bisa kita geser pakai obeng ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik teman-teman, ini yang bagian atas sudah saya kasih skun. Nanti ini untuk pasang baut seperti ini yang nanti akan terkoneksi ke antena vertikalnya ya, baik wire maupun tubing atau pipa aluminium ya. Ini tinggal ke sini saja. Ini tutup atas saya bolongin supaya masuk bautnya, silakan sesuai ukuran, nanti dipasang di sini. Kemudian yang bawahnya seperti ini akan saya pasang konektor seperti itu ya. Nah, ini sudah saya nanti ini di baut. Kemudian yang satunya lagi saya pasang juga nanti untuk ground atau untuk memasang countervoice seperti itu. Jadi ini nanti hanya dihubungkan ke ground saja. Sebenarnya bisa dari sini, cuman supaya efektif saja nanti, karena nanti akan dikasih skun kabelnya, jadi tinggal pasang seperti ini ya. Oke, jadi nanti atas bawah ini tinggal dipasang. Kemudian yang innernya, nah inner dari konektor ini dipasang, saya ini potong kabel ya, kira-kira supaya ini bisa terjangkau ya. Saya potong kurang lebih 35 cm. Ini kabel biasa ya teman-teman, serabut. Yang besar silahkan ya, yang elastis seperti itu. Ini nantinya akan terkoneksi ke inner konektor sini, dan kita masukkan nanti ke sini teman-teman. Nah ini dikasih lubang dari sini ya, masuk. Kemudian nanti sehingga nanti bisa ditutup seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang ujung ini nggak terkoneksi kemana-mana ya teman-teman. Nah, kenapa saya pasang di atas dan di bawah seperti ini? Karena nanti untuk loading coil ini saya tidak akan pasang langsung ke antenanya, tapi nanti akan berdampingan seperti itu. Mungkin ini akan ini tubingnya, ini mungkin nanti akan dipasang berdampingan. Kalau teman-teman misalkan ingin langsung di atasnya nanti dipasang antena tubing, nah ini dari sini teman-teman pasang sok dari 1,5 ke 1/4 ya, biar bisa langsung ke antena tubing yang paling bawah, biasanya 1/4 ya antena tubingnya. Nah untuk yang bawahnya juga kalau mau dipakai seperti itu, berarti ininya dipasangnya di pinggir. Sehingga untuk yang bawahnya teman-teman bisa pasang untuk dudukan bracket ya, bracket segitiga atau handle segitiga ya. Nanti bisa dipasang ini untuk antena portable ya, untuk kebutuhan park on the air atau beach on the air, sehingga ini bisa langsung berdiri seperti itu. Di atasnya langsung antena, ke bawahnya dipasang stand segitiga seperti itu, nyambung ya. Kalau silakan, ini kreasi teman-teman saja. Saya ini untuk dilepas pasang dan ditempel di pinggir kalau saya, makanya saya bikin ininya seperti ini. Oke, akan saya pasang-pasang saja dulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini untuk bagian bawahnya konektor untuk ke kabel coax perangkat seperti ini. Ini nanti untuk dipasang kabel counterpoise. Dari sini nanti kita pasang baut lagi seperti itu. Nah ini dalamnya, innernya ke sini untuk di tap ya, ke capit buaya. Kemudian yang ini untuk counterpoise nya ke ground. Ini saya pasang ke sini ya, ke baut yang ke ground ini. Oke, ini teman-teman silahkan bisa berkreasi ya serapi mungkin. Nah ini jadi seperti itu ya, ini enggak ada apa-apanya lagi, kita langsung masukkan seperti itu. Nah dan ini udah jadi. Oke, dan ini nanti tapping ini adalah nanti untuk mematchingkan SWR ataupun impedansi ya. Jadi nanti sambil kita pasang antena vertikalnya ya, saya mau coba nanti 6 meter ya. Ininya kita fixkan nanti 6 meter kurang lebih, sedangkan yang nanti akan khususnya di 80 meter ya, yang akan kita setting nanti ininya di mana pasnya, termasuk panjang counterpoise ya. Ini mungkin saya nanti sediakan 11 meter, saya pasang dulu di 10 meter ininya, kemudian ininya kita tap cocoknya di mana ya, seperti itu. Jadi seperti apa, antena tuner manual ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan saya harap juga loading coil multi tap ini tidak hanya di 80 meter band, tapi minimal juga nanti bisa dipakai untuk di 40 meter ya. Tinggal kita tapping saja di mana pasnya seperti itu ya. Oke, saya kira itu saja dulu teman-teman ya. Sekali lagi ini nanti untuk ke antena vertikal ke sini ya, disambung ke sini yang ini, kemudian ini ke kabel coax, dan yang ini counterpoise yang ini ya. Oke, untuk pemasangan antenanya nanti akan saya buat video tersendiri, karena saya akan memakai pipa tubing ya, yang akan saya rakit dulu nanti di video tersendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan terima kasih.